Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman semua dan ibu yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Rizky Armawan dengan NIM 432190010082, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang jenis sistem ekonomi yang ada di dunia, serta sistem ekonomi apa sih yang dipakai di negara kita, di negara Indonesia. Jadi, selamat menyaksikan. Baik, di dalam sebuah negara tentu terdapat perekonomian yang berguna untuk menyokong kehidupan bernegara. Di balik perekonomian itu, tentu terdapat sebuah sistem yang berfungsi untuk mengatur jalannya ekonomi di negara tersebut. Nah, sistem ekonomi apa sih yang dimaksud? Sistem ekonomi adalah sebuah cara yang dipakai baik oleh organisasi ataupun negara untuk mengatur semua kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang berada di dalamnya, teman-teman semua. Aturan tersebut dibuat dengan berlandaskan suatu prinsip tertentu untuk mencapai kesejahteraan atau memecahkan masalah ekonomi. Wah, seru banget ya, teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak nih, apa aja sih jenis-jenis sistem ekonomi? Kalau belum tahu, yuk sama-sama kita belajar. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian nih, teman-teman. Jadi bisa dibilang orang-orang yang pada sistem ekonomi tradisional ini hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Kalau ketiga hal ini sudah terpenuhi, ya mereka tidak perlu lagi menambah harta dalam kehidupannya. Pada sistem ekonomi tradisional ini, kelebihan yang dapat dirasakan adalah terjaganya kondisi alam dan sumber daya karena enggak banyak eksploitasi yang berlebihan. Namun, kekurangan yang dirasakan biasanya peradaban dengan sistem ini lebih susah maju. Karena dengan adat istiadat yang kuat dapat menghambat kemajuan teknologi akibat adanya penolakan dari masyarakat. Nah, negara mana aja sih yang menggunakan sistem ekonomi ini? Ada negara dari Ethiopia, Malawi, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena negara-negara yang sudah disebutkan tadi termasuk ke dalam negara termiskin dunia yang mengandalkan industri pertanian dalam perekonomiannya. Nah, selanjutnya ada yang kedua yang namanya sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi di negaranya. Jadi, faktor produksi dipegang penuh nih teman-teman oleh pemerintah, sehingga nggak ada tuh pihak swasta atau perseorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Walaupun misalnya ada masyarakat yang memegang sektor produksi, tentunya dalam pengawasan serta batasan-batasan oleh pemerintah. Nah, biasanya sistem ekonomi komando ini bergantung pada ideologi, sosialisme, dan komunisme. Jadi biasa dipakai oleh negara-negara dari blok timur, seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu, perekonomian pada sistem ini dijamin oleh negara, serta negara juga lebih mudah mengendalikan harga serta inflasi. Namun, kekurangan yang dirasakan ialah kurangnya inovasi dari masyarakat. Dapat terhambat karena terlalu mengandalkan solusi dari pemerintah. Nah, selanjutnya ada dari sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi nih, teman-teman. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas yang dapat dilihat dari sistem ekonomi ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Dalam hal perekonomian, pemerintah enggak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakat. Sistem ekonomi liberal juga bergantung pada ideologi kapitalisme dan liberalisme, berbanding terbalik dengan sistem ekonomi komando tadi. Jadi mengapa negara yang menggunakan sistem ini biasanya negara dari blok barat atau poros kanan, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Nah, kelebihannya apa sih sistem ekonomi liberal ini? Kelebihan dari sistem ekonomi liberal ini antara lain adalah adanya kebebasan individu di bidang ekonomi dan produktivitas yang tinggi karena masyarakat memiliki ambisi yang tinggi untuk menambah harta.
Namun, kelemahan dari sistem ini ialah terciptanya kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dengan golongan miskin, serta tingginya persaingan dan monopoli untuk merebut pasar. Nah, kita selanjutnya masuk ke sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi gabungan antara sistem komando dan liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Jadi, masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi. Namun, pemerintah juga memiliki kendali nih, teman-teman, dalam sektor perekonomian. Ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran ini diantaranya adalah India, Filipina, dan Malaysia. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini ialah kestabilan ekonomi lebih terjamin dan mencegah adanya monopoli pasar oleh sekelompok masyarakat tertentu. Namun pasti ada kurangnya nih, teman-teman. Kekurangan dari sistem ekonomi ini yaitu keuntungan sektor swasta enggak maksimal karena bisa ditemukan ketidakjelasan mengenai batasan pemerintah dan swasta dalam sektor perekonomian. Nah, tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis sistem ekonomi. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih sistem ekonomi apa yang dipakai oleh Indonesia, oleh negara kita? Nah, sistem ekonomi yang dipakai oleh negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945, sistem perekonomian Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi terapan Indonesia ialah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Wah, keren banget nih teman-teman. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintah. Nah, ciri-ciri yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 dalam sistem perekonomian Pancasila ini yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas keluargaan. Yang kedua adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, tadi ciri-ciri singkat dari sistem ekonomi Pancasila. Tapi menurut teman-teman semua, sistem ekonomi yang dipakai oleh negara Indonesia itu sistem Pancasila atau sistem liberal nih? Jadi, yuk komen di bawah kita diskusi. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.